Pada akhir bulan Mei 2021 lalu, Pemprov DKI Jakarta mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Predikat WTP ini merupakan yang keempat kalinya secara berturut-turut selama Anies Baswedan memimpin DKI, yakni tahun 2018 hingga 2021. Di hadapan anggota Dewan dalam rapat paripurna DPRD, Anies akan menyindir pemimpin sebelumnya, Jokowi dan Ahok, di mana selama memimpin DKI tidak pernah mendapat WTP dan hanya mendapat opini wajar dengan pengecualian atau WDP dari BPK. Nah, sedikit kami jelaskan apa itu WTP, WDP, TMP, dan TW. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. BPK dapat memberikan 4 jenis opini, yaitu pertama, wajar tanpa pengecualian atau WTP, Unqualified Opinion. Kedua, wajar dengan pengecualian atau WDP, Qualified Opinion. Ketiga, tidak memberikan pendapat atau TMP, Disclaimer Opinion. Dan empat, tidak wajar atau TW, Adverse Opinion. Opini WTP diberikan dengan kriteria sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan, laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau disingkat SAP. Opini WDP diberikan dengan kriteria sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Opini TMP diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian, auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini, auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW. Opini TW diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian, secara keseluruhan, laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP. Anehnya, meski Anies dapat WTP, tapi banyak kejanggalan hasil temuan BPK. Pantaskah BPK memberikan WTP untuk DKI Jakarta? Bayangkan, seperti diposting netralnews.com, pada tahun anggaran 2018 dan 2019, BPK menemukan kelebihan bayar subsidi 415,9 miliar rupiah
kepada PT Transjakarta. Kemudian kelebihan bayar dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atap Orgrid di sekolah negeri yang mencapai 1,12 miliar rupiah. Ada juga kelebihan pembayaran dalam 2 pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik atau SPALD pada Sudin SDA Kabupaten Kepulauan Seribu senilai 1,59 miliar rupiah. Selanjutnya kelebihan pembayaran atas belanja modal pengadaan alat-alat angkutan bermotor lift atau eskalator pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo senilai 1,32 miliar rupiah. Pemprov DKI juga kelebihan membayar masker respirator N95 sebesar 5,8 miliar rupiah dari pos belanja tak terduga atau BTT APBD DKI 2020. Terbaru yang tengah ramai dibicarakan netizen soal temuan BPK. Pemprov DKI masih membayar gaji dan tunjangan kinerja daerah kepada pegawai mereka yang telah wafat atau pensiun pada 2020. Total jumlah dana yang dibayarkan 862,7 juta rupiah. Rentetan masalah kelebihan bayar hingga memberi gaji dan tunjangan kepada pegawai yang sudah wafat oleh Pemprov DKI yang membuat netizen menggaungkan tagar #kelebihan bayar. Dengan tagar itu netizen mempertanyakan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Netizen menilai KPK seperti tak punya nyali untuk memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya netizen berpendapat kalau kelebihan bayar terjadi berulang kali maka itu bukanlah kelalaian, melainkan unsur kesengajaan untuk melakukan tindakan korupsi. Netizen juga mengatakan hanya di DKI Jakarta yang pejabatnya tidak tersentuh hukum. Padahal sudah berkali-kali ditemukan kelebihan bayar oleh BPK. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.